Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat energi untuk Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati. Perjalanan waktu merupakan konsep penjelajahan dari masa kini ke masa yang akan datang. Dibutuhkan energi untuk menembus waktu. Namun, apa yang terjadi jika perjalanan tersebut terhenti akibat kehilangan sumber energi? Tak perlu khawatir, portal waktu hadir untuk memberikan percepatan perjalanan. Sebagaimana saya, Agus Tanaek, agen back office terbaik, hadir sebagai portal waktu untuk pelanggan. Siap memberikan energi percepatan untuk pelayanan kelistrikan yang lebih baik. Lahir di timur Priangan Tasikmalaya pada tanggal yang sama ketika sang proklamator membuka portal kebebasan bangsa atas keserakahan Belanda. Bersatu padu menembus waktu melewati antariksa bersama Komando Kontak Center PLN 123 sejak September 2013 dengan latar belakang pendidikan manajemen pada Akademi Pimpinan Perusahaan. Dalam satu hari, 150 lebih harus afirmasi kepada pelanggan. Kenapa? Karena jantung kepuasan kontak center PLN 123 ada di back office, yang selalu menjamin bahwa setiap laporan pelanggan tertangani sesuai prosedur dan tepat waktu. Hal tersebut pasti kami jaga agar penjelajahan waktu tetap berjalan. Seorang penjelajah waktu akan melakukan hal-hal yang luar biasa di setiap langkah perjalanannya. Dan sebagai agen back office, saya melaksanakannya dalam fungsi dan tanggung jawab secara profesional. Untuk hal itu, 3 tugas tanggung jawab yang saya lakukan sebagai agen back office adalah shortcut. Jalan pintas bukan berarti bertindak yang tidak mengikuti aturan. Bagi penjelajah waktu, jalan pintas adalah sebuah jarak terdekat, sehingga sampai ke tujuan semakin cepat. Lebih dari 10.000 pelanggan menghubungi kontak center PLN 123 setiap harinya, dan 80% diantaranya mengeluhkan gangguan kelistrikan. Dalam fungsi ini, peran back office adalah menindaklanjuti laporan dengan cepat dan benar merupakan suatu keharusan, sehingga harapan pelanggan terpenuhi. Sign. Memberikan isyarat kepada para penjelajah waktu agar menghemat energi. Dalam hal ini, peran saya adalah melakukan sounding ke area terkait melalui multi-channel komunikasi agar laporan pelanggan sesuai mutu pelayanan, yaitu 3 jam penanganan, 45 menit respon time. Landed. Hal terakhir setelah menembus lorong dan waktu dengan kecepatan tinggi dan memberikan instruksi, maka saatnya landing. Memastikan bahwa setiap problematika kelistrikan pelanggan tertangani sesuai prosedur dan tepat waktu. Untuk menembus lorong dan waktu, harus tersedia perangkat dan teknologi yang memadai. Kompetensi mutakhir yang saya miliki telah terbukti sangat manjur. Terkait hal tersebut meliputi know what. Pengetahuan tanpa batas tentang produk perusahaan dan prosedur yang berlaku merupakan sumber energi untuk menembus ruang dan waktu pelanggan PLN. Finance. Kemahiran dalam komunikasi, negosiasi, dan analisa saya transformasikan ke unit penindak dan operasional kontak center PLN 123 dalam menerjemahkan harapan pelanggan. Connection. Degenerasi dalam koneksi akan menimbulkan energi yang tak terkendali. Sebuah transformasi yang terintegrasi membuat komitmen dan tanggung jawab yang konsisten, sehingga SLA kontak center PLN 123 selalu terjaga dengan baik. 1 tahun lebih pandemi COVID-19 telah mengubah tatanan kehidupan umat manusia. Hingga kini, hampir segala kegiatan dilakukan di rumah. Namun, apa yang terjadi jika energi listrik di rumah tidak dapat dikendalikan dalam keadaan darurat? Ya, pengalaman itu membuat seluruh perangkat kontak center PLN 123 yang bertugas menjadi hektik. Terjadi pada tanggal 20 Februari 2021 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saat itu dalam 1 pekan, curah hujan terjadi tanpa henti.
Dan seorang Kapten Kontak Center PLN 123 menghampiri back office. Yang kebetulan, saya yang bertugas pada hari tersebut. Dengan raut wajah yang panik, karena seorang yang bernama Bapak Lamu emosi hingga menangis dan sangat khawatir. Karena terkepung banjir serta KWH meter terendam air. Namun kondisi listrik masih menyala. Di lantai 2 rumah tersebut masih ada istri dan anaknya terjebak banjir. Tidak bisa dievakuasi karena air di sekitar rumah bertegangan arus listrik. Di akhir pembicaraan, pelanggan menginformasikan bahwa letak rumahnya di gang padat penduduk dengan kondisi ketinggian air sudah sampai dada orang dewasa. Dikarenakan panik, Bapak Lamu mengancam akan memuat hal tersebut ke media massa jika tidak segera ditindaklanjuti dan petugas datang harus dengan tim SAR serta menggunakan protokol kesehatan COVID-19. Dari problematika tersebut, saya menarik resolusi bahwa kebutuhan Bapak Lamu yaitu collaboration, concerning, dan manuver. Yang pertama, pelanggan menginginkan kerjasama antara petugas PLN dan tim SAR dalam proses evakuasi, sehingga terjalin kongsi yang efektif. Yang kedua, kekhawatiran pelanggan ingin dimengerti atas musibah tersebut. Karena nyawa anak istrinya lebih berharga dari segalanya. Dan yang ketiga, pelanggan berharap agar petugas segera berakselerasi menembus lorong dan waktu karena kondisi air semakin tinggi dan listrik tak terkendali. Bapak Ibu Dewan Juri, sebagai base agent back office PLN 123, saya paham akan kebutuhan Bapak Lamu, yaitu dengan menghadirkan portal waktu yang dapat menciptakan kreativitas untuk menemukan jalan pintas. Kreativitas tersebut adalah Yellow Pages. Dalam menangani kasus Bapak Lamu, tak boleh ada sedikit pun pelebaran waktu. Maka cara beda yang saya lakukan untuk mencegahnya adalah bekerja sama dengan pasukan internal kelistrikan melalui channel radio, telepon, dan video conference untuk mengetahui kendala dalam pemberian informasi. Selanjutnya, membuka list nomor telepon urgensi yang dimiliki. Dengan mudah, saya mengetahui siapa yang harus dihubungi terkait penanganan kasus Bapak Lamu. Kemudian, membuka batasan dengan berkoordinasi ke pihak eksternal. Setelah saya telisik, ternyata yang Bapak Lamu butuhkan adalah kerja sama tim penanggulangan bencana. Sehingga dengan responsif, saya langsung menghubungi JS112 agar sampai ke titik koordinat dengan cepat. Terkait nyawa manusia, maka utama untuk ditangani. Kreativitas kedua, Top Secret 123. Rahasia unik portal waktu salah satunya adalah memperbaiki keadaan dengan cara berpindah ke masa yang lebih baik. Sebagai staf back office PLN 123 memiliki rahasia jitu yang saya sebut dengan Bro Code, yaitu menganulir gangguan dengan 3 langkah hebat yang saya jalankan adalah: langkah pertama, mendeteksi sumber gangguan 3 kali scanning per 15 menit dengan cepat, sehingga diketahui apa penyebab utama gangguan tersebut. Selanjutnya, langkah terpenting dalam menyatukan informasi antara pelanggan, petugas PLN, dan JS112 agar terjadi interkoneksi yang menghasilkan acuan dalam penanganan. Pada langkah ini harus mengerti kondisi pelanggan. Langkah terakhir, cut off 3 kali 60 menit pasti, yaitu menutup gangguan setelah laporan selesai sesuai jawaban pelanggan dan petugas di lapangan. Kreativitas ketiga, wormhole. Sebagai portal waktu PLN 123, saya menjembatani pelanggan dengan agen, petugas di lapangan, dan manajer unit. Oleh karena itu, memahami kebutuhan operasional adalah hal mutlak yang memudahkan saya sebagai staf back office dalam berkoordinasi. Perlu Bapak Ibu ketahui, PLN 123 memiliki 9 site di seluruh Indonesia dengan karakteristik yang berbeda-beda. Sehingga
Sehingga saya harus menyamakan persepsi dan siklus penanganan masing-masing site. Karena prinsip back office adalah bekerja untuk membangun operasional yang seirama. Saya melakukannya tidak boleh dengan cara kuno, yaitu yang pertama, melakukan sounding permasalahan Bapak Lamu di seluruh regional kontak center PLN 123 dan update penanganannya, agar penanganan masalah Bapak Lamu tidak berlarut-larut. Yang kedua, berkolaborasi menerangi negeri dengan pasukan operasional, sehingga mengetahui kendala dalam pemberian informasi. Yang ketiga, membuka ruang dan waktu terkait produk bisnis dan prosedur baru bersama rekan-rekan PLN di seluruh Nusantara. Dari kejadian Bapak Lamu membuat pengalaman pelanggan yang sangat heroik tentunya. Yang pertama, bagi pelanggan. Saya menyadari bahwa pada akhirnya Bapak Lamu lega karena merasa diperhatikan oleh saya yang dengan sigap menindaklanjuti laporannya. Serta Bapak Lamu merasa mendapatkan rasa aman dan jaminan karena saya mampu menjalin kongsi dengan tim lain sehingga harapannya terlaksana. Yang kedua, bagi kontak center PLN 123, gangguan kelistrikan meningkat pada musim pancaroba, sehingga mengharuskan saya untuk selalu mengutamakan kerjasama dengan tim lain, agar energi listrik tetap terkendali untuk pelayanan selanjutnya, serta konsisten menjaga mutu SLA dengan memahami standar prosedur PLN 123. Pandemi yang berkelanjutan tidak menyurutkan semangat untuk tetap berjalan menembus waktu menerangi negeri. Dan pengembangan diri yang saya lakukan untuk menunjang hal tersebut adalah berbagi, berakselerasi menyambut pagi, dan multidimensi. Dari ketiga hal tersebut, yang paling utama mendukung pekerjaan saya adalah multidimensi, yaitu melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit terkait dan pihak lain, diantaranya JE112, BMKG, Damkar, dan Tim SAR untuk memantau urgenitas kelistrikan di seluruh Indonesia. Bapak Ibu Dewan Juri, pencapaian kinerja saya dalam 6 bulan terakhir diantaranya Product Knowledge, Attendance, GPTL, dan Total Cash Handling. Untuk parameter pengetahuan produk dan kehadiran, saya mendapat hasil prima dan konsisten dari bulan Januari sampai bulan Juni 2021. Selanjutnya, parameter GPTL, gangguan pemakaian tenaga listrik. Saya mendapat hasil 100% atas keakuratan informasi yang diberikan. Dan yang terakhir, total cash handling. Saya mendapat peningkatan yang signifikan setiap bulannya, yaitu pada bulan Januari sebanyak 5.500 total cash handling, sampai dengan bulan Juni 2021 sebanyak 6.600 total cash handling dengan durasi 200 second per case dari target 300 second per case, di mana saya dapat menaklukkan yang telah ditetapkan perusahaan. Supaya portal waktu tetap eksis menjaga arus listrik sebesar 71 gigawatt, saya memiliki motivasi pengembangan yang eksklusif. Motivasi tersebut diantaranya Creator, Container, dan Triple K. Yang pertama, saya akan membuat akun sosial media back office yang di dalamnya selalu memposting update gangguan dan pemadaman yang akan terjadi di suatu wilayah. Hal tersebut saya lakukan untuk mentransfer energi agar masyarakat tidak buta terhadap informasi kelistrikan. Yang kedua, saya akan membuat wadah virtual yang di dalamnya terdapat unit regu, manajer, dan account eksekutif setiap posko untuk menjalin interkoneksi secara end-to-end. Yang ketiga, kunci saya dalam mengabdi kepada perusahaan yaitu 3K, kerja keras, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Dengan 3K tersebut, saya selalu mendapatkan motivasi dalam bekerja dan hasilnya pun sempurna. Tahukah Bapak Ibu, melakukan pencurian listrik dapat membahayakan keselamatan dan mengganggu distribusi listrik? Kenali ciri-cirinya, diantaranya tidak menggunakan alat pembatas dan pengukur, tagihan lebih sedikit dari biasanya, menyambung langsung dari penerangan jalan umum menggunakan kabel warna putih, dan KWH meter tidak disegel.
Jika Bapak Ibu menemukan hal tersebut, segera hubungi PLN 123. Saya, Agus Tanaek, sang portal waktu untuk keselamatan kelistrikan yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.